Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hersi Wangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Working Capital Management. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian modal kerja, bagaimana konsep modal kerja, apa saja jenis-jenis modal kerja, kemudian apa saja komponen modal kerja, terus faktor apa saja yang mempengaruhi modal kerja, kebijakan modal kerja, pentingnya modal kerja, dan sumber modal kerja, dan yang terakhir, menentukan besarnya kebutuhan modal kerja. Modal kerja mengacu pada aset saat ini atau current aset yang digunakan dalam operasi, yaitu modal kerja bersih atau net working capital yang didefinisikan sebagai aset saat ini dikurangi semua kewajiban yang berlaku atau current liabilities. Dan modal kerja operasi bersih atau net operating working capital yang didefinisikan sebagai aset operasi saat ini dikurangi kewajiban operasi yang berlaku seperti contohnya kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Untuk konsep modal kerja ini terdapat tiga konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Untuk konsep kuantitatif ini merupakan keseluruhan elemen aktiva lancar, maka konsep modal kerja ini sering disebut sebagai modal kerja bruto atau gross working capital. Kemudian untuk konsep kualitatif yaitu total aktiva lancar dikurangi total kewajiban atau hutang lancar atau net working capital. Kemudian yang terakhir yaitu konsep fungsional, dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan current income sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan pada satu periode tertentu. Kemudian jenis-jenis modal kerja itu terdapat dua jenis modal kerja, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Untuk modal kerja permanen ini merupakan modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer ini modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Kemudian modal kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Kemudian modal kerja variabel ini merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Untuk modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan, misalnya seperti perusahaan biskuit yang harus menyediakan modal kerja lebih besar atau lebih banyak pada saat musim hari raya. Kemudian modal kerja siklus ini yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Kemudian yang terakhir adalah modal kerja darurat. Modal kerja darurat ini merupakan modal kerja dengan jumlah kebutuhan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Sehingga dapat terlihat dalam grafik modal kerja ini, yaitu modal kerja normal dan modal kerja primer yaitu lebih stabil dibandingkan dengan modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat yang seringkali berubah-ubah. Untuk komponen modal kerja, yaitu modal kerja dalam konsep kualitatif, yaitu modal kerja neto atau net working capital, yang merupakan kelebihan antara aktiva lancar di atas utang lancarnya. Komponen modal kerja mencakup aktiva lancar dan utang lancar, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Aktiva lancar merupakan uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai seperti dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya, seperti kas atau cash, investasi jangka pendek atau temporary investment, kemudian wesel tagih atau net receivable, piutang dagang atau accounts receivable, kemudian penghasilan yang akan masih diterima atau account receivable, kemudian persediaan barang atau inventories, dan biaya yang dibayar di muka atau prepaid expense. Kemudian hutang lancar merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek, biasanya 1 tahun sejak tanggal neraca, dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan seperti wasal bayar atau notes payable, hutang dagang atau account payable, penghasilan yang ditangguhkan atau deferred revenue, dan hutang dividen atau dividen payable. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja ini terdapat 5 faktor.
yaitu sifat atau tipe dari perusahaannya, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut, kemudian syarat pembelian bahan atau barang dagangan, kemudian yang keempat syarat penjualan, dan yang terakhir tingkat perputaran persediaannya. Untuk kebijakan modal kerja ini terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan seperti kebijakan konservatif, kebijakan moderat, dan kebijakan agresif. Untuk kebijakan konservatif ini merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Kemudian kebijakan moderat itu bagaimana perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Dan yang terakhir adalah kebijakan agresif, yaitu bagaimana perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung resiko yang cukup besar. Pentingnya modal kerja, yaitu modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan, seperti misalnya dapat menutupi kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keuangan perusahaan. Menurut Munawir, manfaat lain dari tersedia modal kerja yang cukup adalah dapat melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai aktiva lancar, seperti adanya kerugian karena debitur tidak membayar, turunnya nilai persediaan karena harganya merosot, dan juga ada kemungkinan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, dan dapat memungkinkan juga perusahaan untuk dapat membeli barang dengan tunai, sehingga bisa mendapatkan keuntungan berupa potongan harga dan juga dapat menjamin perusahaan memiliki kredit standing dan dapat mengatasi peristiwa yang tidak dapat diduga seperti kebakaran, pencurian, dan seterusnya. Dan juga ada kemungkinan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna melayani permintaan konsumennya, kemudian memungkinkan perusahaan dapat memberikan syarat kredit yang menguntungkan kepada pelanggan, kemudian memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku biasa dan suplai yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan mampu bertahan dalam posisi resesi atau depresi. Untuk sumber modal kerja bisa diperoleh dari hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek, kemudian dari penjualan aktiva tetap atau tidak lancar, dan yang terakhir dapat diperoleh dari penjualan saham atau obligasi. Hasil operasi perusahaan yaitu jumlah net income yang tampak dalam laporan perhitungan laba rugi, ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Kemudian keuntungan dari penjualan surat berharga atau investasi jangka pendek, yaitu salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dan penjualan aktiva tetap atau tidak lancar ini merupakan investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Sehingga perusahaan dari aktiva ini, perubahan aktiva ini menjadi kas atau piutang menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar jumlah penjualan tersebut. Dan yang terakhir adalah penjualan saham atau obligasi. Penjualan saham atau obligasi ini mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan utang dalam bentuk obligasi harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja terdapat dua metode, yaitu metode keterikatan modal kerja dan metode perputaran modal kerja. Untuk metode keterikatan modal kerja itu merupakan untuk menentukan besarnya modal kerja. Dengan metode ini, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar pula jumlah kebutuhan modal kerjanya. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian metode perputaran modal kerja yaitu dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentukan modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Berikut adalah contoh metode keterikatan modal kerja dari faktor periode terikatnya modal kerja dan kebutuhan kas rata-rata per hari. Eee, dengan contoh dari PT Mekar yang memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Untuk rata-rata periode terikatnya modal kerja dihitung dari lama barang disimpan di gudang, yaitu selama 6 hari, dan lama pengumpulan piutang selama 14 hari, sehingga jumlah totalnya selama 20 hari. Kemudian, rata-rata pengeluaran kas setiap hari ini dihitung juga dari pembelian barang dagangan,
upah karyawan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan, sehingga total jumlahnya sebesar Rp1.150.000. Sehingga jika ditetapkan kas minimalnya Rp250.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan yaitu periode terikat modal kerja dikalikan dengan pengeluaran kas setiap hari dan ditambah dengan kas minimal, yaitu 20 dikalikan 1.150.000 ditambah dengan 250.000, sehingga kebutuhan modal kerja dari PT Mekar ini adalah sebesar Rp23.250.000. Berikut contoh perputaran modal kerja, yaitu modal kerja, terus ke kegiatan usaha, kemudian barang dan jasa, kemudian ke penjualan, dan terus berputar. Salah satu contoh perputaran modal kerja pada perusahaan dagang dalam penjualan tunainya, yaitu kas 1, kemudian ke barang, kemudian ke kas 2. Dalam penjualan kreditnya kas 1, terus ke barang, terus ke piutang, kemudian kas 2. Berikut contoh perputaran modal kerja pada perusahaan industri dalam penjualan tunainya dari kas 1 menuju bahan atau upah dan administrasi umum, kemudian ke proses produksi, kemudian ke barang jadi, dan kas 2. Dalam penjualan kredit dari kas 1, bahan, upah, dan administrasi umum, kemudian ke proses produksi, kemudian jadi barang jadi, kemudian ke piutang, dan terakhir ke kas 2. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika teman-teman memiliki pendapat atau masukan, bisa mengisi komentar di bawah ini. Saya Silwangi, terima kasih.